gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali menyelenggarakan ibadah secara online, mengingat situasi pandemi yang semakin meningkat. Namun, meskipun kita tidak dapat berkumpul bersama di gereja, mari kita tetap dengan penuh sukacita datang menyembah Dia. Mengapa banyak orang takut membaca atau mempelajari kitab Wahyu? Mereka mengira kitab ini hanya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan penghakiman dan akhir zaman, serta sulit dimengerti karena banyak menggunakan lambang. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Ketakutan ini sebenarnya tidak beralasan. Kitab Wahyu sesuai dengan artinya ditulis untuk menyingkapkan atau membukakan kebenaran, bukan untuk menyembunyikan atau menutupinya. Kitab Wahyu dapat diumpamakan seperti sebuah lukisan yang tadinya terselubung, lalu selubung itu disingkapkan sehingga lukisan itu tampak jelas. Crown him with many crowns.
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Firman Tuhan hari ini merupakan pendahuluan dari kitab Wahyu. Rasul Yohanes memulai dengan kalimat, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi." Ungkapan "inilah wahyu Yesus Kristus" bisa berarti wahyu dengan Yesus sebagai sumbernya, bisa juga wahyu dengan Yesus Kristus sebagai berita utamanya. Saudaraku, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, Allah yang Maha Besar dan Dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, ya Tuhan. Kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu, dan kami tidak taat kepada orang tua dan sesama kami. Patutlah kami malu seperti hari ini, ya Bapa, sebab kami telah berdosa. Ya Tuhan, padamu ada kasih sayang dan keampunan. Sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu daripada kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala kecemaran, dan kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami layak datang kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang berkata demikian. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dalam Kristus, kita yang percaya telah diselamatkan dari kebinasaan. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah berdamai dengan Allah, pasti akan berdamai dengan sesama. Kita yang sudah diampuni, kita juga akan mengampuni. Salam damai. Sekarang dengarkanlah tuntunan Tuhan bagi kita sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 yang berkata, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita agar kita dapat mengerti dan mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Silakan jemaat duduk. Ini adalah wahyu dari Yesus Kristus dan wahyu tentang Dia. Dari Yesus Kristus menegaskan bahwa apa yang Rasul Yohanes tulis merupakan segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah nyatakan kepadanya. Sedangkan tentang Dia, berarti wahyu ini menyingkapkan pribadi Yesus Kristus. Dia telah mati, bangkit, dan naik ke surga, serta karyanya di dalam kehidupan gereja pada masa kini. Firman menjadi manusia. Mari kita nyanyikan pujian ini. Manusia. Menjadi manusia yang di antara kita ada hidup dalam bagi manusia. Engkau datang bagi Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan demikian. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mendengarkan
suara-Mu berbicara bagi setiap kami. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala keterbatasan dan kelemahan, bahkan ketika memahami surat Wahyu itu, biarlah kiranya inspirasi dan pencerahan yang dari Tuhan yang akan menyertai setiap perkataannya. Kami yang akan mendengar Bapa, sekalipun itu secara online, ada banyak gangguan, ada banyak kesulitan, tetapi biarlah kami sungguh-sungguh memperhatikan, kami sungguh-sungguh mendengar, dan kami mentaati apa yang kami dengar, sehingga kami kuat, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, kiranya hati Tuhan yang disenangkan, dan kiranya hanya firman-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara, kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Wahyu. Pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah kata Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Gereja bagai bahtera, diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa gelap. Ya Tuhan tolonglah. Saudara, saya gambarkan kapal ini adalah GKT Banyuwangi. Bila saat ini saudara sedang ada di dalam kapal yang sedang mengalami ombak yang sangat luar biasa, kira-kira apa yang saudara lakukan? Saudara, di dalam kapal ini penumpangnya bermacam-macam. Ada yang gampang mabuk, ada yang takut ombak, ada yang tidak takut ombak, ada yang cerewet, ada yang diam, ada yang suka jalan, ada yang suka tidur-tiduran, ada yang gampang protes, ada yang nurut dan gak banyak omong, ada yang nurut tetapi juga protesnya di belakang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, isinya bermacam-macam, dan semua itu berada dalam satu kapal yang sama. Dan walaupun penumpangnya bermacam-macam saudara, namun tujuannya sama, yaitu pelabuhan sorgawi dengan nahkoda yang sama juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berada dalam satu kapal yang sama dan nahkoda yang sama. Kadang airnya tenang, sehingga kapal pun ikut tenang. Semua orang yang di dalamnya saudara merasa nyaman. Namun tak jarang saudara, seperti video tadi, airnya bergelombang menghadapi badai yang sangat hebat, sehingga membuat kapal nyaris tenggelam dan semua penuh ketakutan. Namun Tuhan sudah berkata saudara,
bahwa kita pasti akan menang dan sampai pada tujuan. Apapun persoalannya, apapun halangannya, apapun masalahnya, kita akan tetap sampai tujuan. Kenapa? Karena Yesus yang menakodai. Namun pertanyaannya, saudara, mengapa banyak orang Kristen ketika berada di dalam kapal ini dan ketika berada di tengah jalan, saudara, ketika ada persoalan, ada yang memilih keluar dari kapal dengan cara melompat ke laut. Ada juga, saudara, ketika mengalami persoalan, memilih untuk pindah ke kapal lain yang sebenarnya malah tidak membawa pada pelabuhan surgawi dan pasti tidak akan sampai tujuan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang takut untuk membaca maupun mempelajari kitab Wahyu. Mengapa, saudara? Karena seolah-olah kitab ini penuh misteri dan simbol-simbol yang sulit untuk dimengerti. Padahal, saudara, di ayat pertama tadi dikatakan bahwa ini adalah wahyu Yesus Kristus. Apapun yang dituliskan dalam kitab ini, semua tentang Yesus Kristus dan cintanya Kristus kepada gerejanya. Cintanya Kristus kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Selama gereja itu masih di dunia, atau gereja militan, saudara, kita akan terus berperang melawan dosa, melawan kejahatan, melawan kesusahan, melawan penderitaan, melawan badai kehidupan. Dan ada kalanya, saudara, dalam peperangan rohani itu seolah-olah iblis yang menang dan kita kalah. Namun firman Tuhan mengatakan, saudara, kita pasti menang. Saya dan saudara pasti menang. Seperti kapal tadi, saudara, menghadapi ombak yang ganas, menghadapi badai yang hebat, seolah nyaris tujuan, tapi tetap sampai pada tujuan. Mengapa, saudara? Karena Kristus sudah menang. Dan dikatakan dalam Wahyu 17 ayat 4, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Saudara, siapapun yang bersama Kristus pasti menang dan sampai pada tujuan. Saudaraku, kalau Kristus sudah menang dan kita yang berada dalam kapal bersamanya juga pasti menang, namun mengapa dalam prakteknya kita sering kalah, saudara? Mengapa kita itu sering kalah? Contoh, tersinggung sedikit, kita sudah berkata, nggak ikut ibadah di GKT, nggak paten. Nggak apa-apa nggak ikut ibadah di GKT. Kenapa? Toh sekarang banyak pilihan kok. Saya bisa milih gereja apa saja sesuai dengan yang saya suka, tinggal saya pilih aja di YouTube. Baru kita mengalami tersinggung. Kita sudah memutuskan demikian. Atau juga, saudara, ketika kita kecewa, baru ketika kita kecewa sedikit, kita sudah berkata, buat apa pelayanan? Saya tidak mau pelayanan lagi. Kenapa? Orang itu nggak bisa ngasih contoh yang baik. Orang itu hitung-hitungan. Buat apa saya melayani? Baru kita kecewa sedikit, kita sudah kalah. Termasuk juga, saudara, baru kita ditegur sedikit. Baru kita diingatkan sedikit. Kita sudah membela diri dan kemudian kita mencari kambing hitam untuk disalahkan. Saudara, belum berperang melawan penderitaan karena menjadi Kristen. Belum berperang melawan badai yang sangat hebat. Baru berperang melawan diri sendiri, melawan gengsi, melawan harga diri. Kita sudah kalah dan memilih keluar dari kapal. Memilih melompat keluar dari kapal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka hari ini firman Tuhan mengatakan bagi kita, ingat kitab Wahyu. Ingat bahwa Kristus sudah menang. Dan kita pasti juga akan memperoleh kemenangan. Asalkan kita tetap berada dalam kapal yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apapun kesulitannya, apapun badainya, bagaimanapun ombaknya, betapa dahsyatnya semua itu. Saya dan saudara pasti akan menang dan sampai pada tujuan. Asalkan kita tetap berada dalam kapal yang sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, bagaimana supaya saya dan saudara bisa tetap berada dalam kapal yang sama dengan Yesus. Sekalipun dalam keadaan mungkin tenang, ataupun juga dalam keadaan di mana kapal itu dipenuhi dengan berbagai ombak, berbagai badai, berbagai perbedaan, berbagai persoalan, dan berbagai masalah.
Bagaimana supaya saya dan saudara tetap bisa berada dalam kapal yang sama bersama dengan Yesus? Maka pendahuluan wahyu ini akan mengingatkan kepada kita, saudara. Yang pertama, dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan. Saudara, kata membacakan berasal dari bahasa Yunani anaginosko, to know again. Yang artinya, saudara, membacakan supaya orang lain mengetahui lagi kebenaran. Tahu lagi yang benar, tahu lagi ajaran, tahu lagi firman. Apa yang dibacakan, saudara? Yang dibacakan firman Tuhan. Nah, saudara, dalam kapal itu kan isinya bermacam-macam. Ada orang yang terdidik, ada yang tidak terdidik, ada orang yang kaya, ada orang yang sederhana, ada orang yang pintar, ada orang yang biasa. Namun, saudara, semua harus hidup sesuai dengan aturan kapal. Maka bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan aturan itu? Yang harus dilakukan adalah saling mengingatkan ajaran, saling mengingatkan aturan, saling mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Contoh, saudara, bro, hati-hati loh, jangan naik pagar di tepi kapal. Karena nanti kalau naik pagar jatuh ke laut. Contoh, saudara, gambarannya kalau dalam gereja, hati-hati bro, kok kayaknya sudah lama nggak ikut ke gereja, kok kayaknya sudah lama nggak ikut ibadah online, kok kayaknya sudah lama nggak ikut persekutuan, ayo balik lagi ikut persekutuan, nanti tambah jatuh loh, nanti tambah jauh loh. Lah saudara, ini yang namanya saling mengingatkan, ini yang namanya saling membacakan atau menyampaikan kebenaran supaya orang itu mengerti lagi firman. Jadi saudara, ketika ada seseorang yang jauh dari Tuhan, bukan hanya sekedar, memang hamba Tuhannya tidak bagus, memang hamba Tuhannya yang tidak perhatian, ataupun juga kita menyalahkan pengurusnya, memang pengurusnya itu nggak punya perhatian. Tidak, saudara. Tetapi saudara, kita berusaha bagaimana supaya orang itu bisa mengerti ajaran dan tahu ajaran. Artinya saudara, firman itu tidak hanya berhenti pada diri kita, namun kita lanjutkan dengan membacakan kepada orang lain, supaya orang itu ngerti kebenaran dan tetap berada di dalam kapal yang sama. Saudara, ini yang menjadi persoalan. Mengapa banyak orang Kristen ketika mengalami persoalan, baik persoalan dengan dirinya maupun persoalan dengan sesama jemaat, pada akhirnya memilih keluar dari kapal itu. Mengapa, saudara? Karena persoalannya tidak ada yang membacakan atau mengingatkan kebenaran firman. Tetapi yang ada, saudara, hanya menyalahkan aturan. Lah aturannya kayak begitu, makanya dia keluar. Lah aturannya begitu, makanya dia pindah. Padahal, saudara, setiap kapal, setiap gereja memiliki aturannya masing-masing. Saudara, kalau kita kembali kepada kitab Wahyu, saat itu jemaat yang menerima surat ini adalah jemaat generasi kedua, saudara. Generasi pertama itu generasinya para rasul. Generasi pertama itu sangat menderita, saudara. Apalagi pada masa itu pemerintahan Kaisar Nero. Mereka disiksa, dianiaya, dibakar, dan dibunuh karena jadi orang Kristen. Namun saudara, hebatnya gereja justru makin bertumbuh. Gereja justru makin berkembang dengan sangat pesat. Makin dianiaya, justru makin banyak yang setia. Makin disiksa, makin banyak yang percaya. Dan makin ditindas, berita Injil justru makin luas. Itu generasi pertama. Sebaliknya, saudara, generasi kedua yang terima surat Wahyu ini tidak mengalami penganiayaan sehebat itu. Bahkan boleh dikatakan, saudara, mereka sudah jauh lebih baik. Mereka sudah jauh lebih aman. Tidak ada gejolak maupun persoalan. Tidak ada lagi badai di dalam kapal mereka. Tidak ada, saudara. Kapalnya nyaris tenang, kapalnya nyaris aman. Namun perhatikan, saudara, apa kata Alkitab terhadap gereja yang sudah aman dan nyaman ini? Dalam Wahyu 2 ayat yang keempat dikatakan, salah satu contohnya, namun demikian, aku mencela engkau. Saudara, justru dicela sama Tuhan. Justru Tuhan keberatan dengan mereka. Karena apa, saudara? Karena mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Salah satu contohnya gereja Efesus, saudara. Gereja ini giat, gereja ini semangat, gereja itu rajin, saudara. Namun Tuhan cela. Kenapa Tuhan cela dan harus bertobat? Karena mereka melayani dengan giat, dengan rajin, dengan semangat, bukan karena mencintai Tuhan, tetapi hanya karena kewajiban.
Saudara, ini yang terjadi dengan generasi kedua. Mengapa bisa terjadi begitu, saudara? Karena firman Tuhan hanya berhenti pada generasi pertama. Kesalehan, kekudusan, kerohanian hanya berhenti pada generasi pertama dan tidak dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Akhirnya, saudara, mereka pun pada akhirnya keluar dari kapal dan tidak lagi bersama dengan Tuhan, yaitu meninggalkan kasih yang semula. Saudara yang dikasih Tuhan, mana yang lebih sulit, saudara? Mengajari anak sendiri atau anak orang lain? Jawabannya pasti lebih sulit ngajari anak sendiri. Kalau ngajari anak orang lain, itu lebih gampang. Mana yang lebih sulit, saudara? Ngajak anak saat teduh atau ngajak anak orang lain saat teduh? Pasti jawabannya ngajak anak sendiri itu lebih sulit, saudara. Saudara, kenapa saya bisa berkata begitu? Saya ngalami sendiri. Bagaimana ketika ngajari Arthur untuk saat teduh, saudara, itu alasannya itu banyak. Yang capek, yang ngantuk, kemudian yang aras-arasan, alasannya banyak, saudara. Berbeda ketika saya ngajak anak orang lain. Begitu gampang dan begitu mudah. Tapi pertanyaannya, saudara, ketika ngajak anak sendiri untuk saat teduh itu susah, dan lebih mudah ngajak anak orang lain, apakah kemudian terus kita biarkan, saudara? Dan kemudian kita lebih ngajak anak orang lain? Tidak, saudara. Sekalipun tidak mudah dan memang tidak gampang, tapi kita harus terus berjuang. Untuk apa, saudara? Meneruskan firman, meneruskan kesalehan, meneruskan kerohanian kepada anak-anak kita. Untuk apa? Supaya mereka tetap berada dalam kapal yang sama. Jangan sampai kita berada dalam kapal, mereka keluar dari kapal dan tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu, saudara, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Teruskan firman itu. Beritakan firman itu kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada saudara-saudara, kepada siapapun juga. Jangan hanya berhenti pada kita. Supaya apa? Generasi selanjutnya tetap berada dalam kapal yang sama bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan sampai tujuan dan kita akan menang. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tetap bisa berada dalam kapal yang sama, bisa sampai tujuan dan kita bisa menang. Dalam Wahyu 1 ayat 3 di sana dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Nah, saudara, kata mendengar yang kedua adalah mendengar. Kalau yang pertama itu membacakan atau mengingatkan atau meneruskan ajaran, maka yang kedua ini mendengar. Kata mendengar berasal dari bahasa Yunani akowo, yang punya arti memberi diri untuk mendengar, memperhatikan, dan mempertimbangkan. Jadi, saudara, bukan hanya sekedar mendengar telinga, tapi kemudian tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkan, bukan hanya sekedar itu, tapi benar-benar mendengar, saudara. Nah, saudara, kata mendengar ini dalam kitab Wahyu diulangi 30 kali. Mengapa, saudara? Karena mendengar adalah persoalan yang paling sulit di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah jemaat. Banyak orang yang lebih mudah untuk bicara daripada mendengarkan, daripada memperhatikan, apalagi mempertimbangkan apa yang didengar. Saudara, setelah Yesus bangkit, 10 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah Yesus naik ke sorga, 1 kali Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Setelah itu, saudara, Yesus tidak pernah lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya, maupun juga kepada gereja. Sebaliknya, saudara, Yesus berbicara melalui firman yang disampaikan oleh para murid. Namun, saudara, 60 tahun setelah Yesus naik ke surga, Yesus kembali menampakkan diri kepada Rasul Yohanes untuk menyampaikan firman. 60 tahun. Saat itu, saudara, Rasul Yohanes sudah berusia di atas 90 tahun. Bahkan, saudara, dia sedang berada dalam pembuangan di Pulau Patmos karena memberitakan firman. Dia satu-satunya saksi mata kehidupan Yesus yang masih hidup. Satu-satunya rasul yang masih hidup. Sebagai manusia, saudara, dia memiliki banyak pengalaman yang dapat menghalanginya mendengarkan firman. Kenapa? Wah, aku udah pengalaman kok. Aku udah tahu kok banyak tentang kehidupan Yesus. Aku udah tahu kok. Bahkan aku hidup di dalam 2 generasi. Generasi orang Kristen pertama dan generasi orang Kristen kedua. Namun, saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dan berbicara menyampaikan firman Tuhan,
kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes tetap menyediakan diri untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Saudara, dia tidak menganggap usianya yang tua, pengalamannya sudah cukup. Tapi dia tetap mau mendengar. Bisa jadi saudara, yang didengar tidak menyenangkan. Tetapi itu tujuannya supaya semua hidup dalam satu kapal yang sama. Supaya menang dan sampai tujuan. Saudara, karena itu yang harus dilakukan apa? Dengerno firman Tuhan. Dengarkan ajaran. Saudara, kalau kita disuruh milih antara nasihat dengan pujian, mana yang lebih banyak orang suka dengar? Saudara, saya yakin banyak orang yang lebih suka mendengar pujian. Do cantiknya, do gantengnya, do pinternya, do hebatnya, do suaranya bagus banget. Saudara, kita pasti lebih suka mendengar pujian. Tetapi saudara, jangan lupa, yang membuat saya dan saudara bertumbuh, yang membuat kita maju, yang membuat kita tetap hidup di dalam kebenaran, bukan hanya pujian, tapi justru adalah nasihat atau bahkan teguran. Karena itu saudaraku, supaya saya dan saudara bisa tetap berada di dalam kapal, ayo kita belajar untuk terus mendengarkan. Dengarkan ajaran, dengarkan firman. Dan bukan hanya mendengar saudara, mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan. Nah saudara, ini yang harus kita lakukan. Bukan hanya kita berkata apa, oh firman Tuhan ini cocok untuk si A, firman Tuhan ini cocok untuk si B, tapi bukan untuk saya. Nah ini yang keliru saudara. Memperhatikan, mendengarkan, dan mempertimbangkan. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan? Dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Yang pertama saudara, kita harus membacakan, saling mengingatkan ajaran. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Ketika diajar, dengerno. Dan yang ketiga adalah saling menuruti atau kita menuruti apa yang diajarkan, apa yang kita dengar, itu yang kita turuti. Saudara, kata menuruti ini berasal dari bahasa Yunaninya itu tereo, yang artinya adalah menjaga diri supaya tetap berada dalam jalannya Tuhan, atau supaya tetap berada dalam hidupnya Tuhan. Ini saudara. Saudara, Rasul Yohanes pada masa itu menulis suratnya hanya kepada 7 gereja. Gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Maka pertanyaannya saudara, apakah berarti hanya 7 gereja ini yang penting? 7 gereja ini yang ciami? 7 gereja ini yang hebat saudara? Tidak saudara. Tetapi kenapa hanya 7 gereja? Karena 7 itu adalah angka sempurna. Sehingga 7 gereja ini melambangkan gereja sepanjang abad dan zaman, baik gereja zaman itu ataupun juga GKT Banyuwangi hari ini. Dengan persoalan yang berbeda-beda, namun tetap berada dalam kapal yang sama, yaitu kapal Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jemaat Efesus tidak mengalami penganiayaan, namun mereka justru meninggalkan kasih yang semula. Ini persoalannya gereja Efesus. Berbeda dengan gereja di Smyrna, saudara. Saudara, mereka mengalami penganiayaan yang hebat. Mereka mengalami penderitaan karena jadi Kristen. Tapi mereka dikatakan setia. Jadi saudara, dalam kapal yang dinahkodai oleh Tuhan Yesus, walaupun tinggal dalam satu kapal yang sama, persoalannya bisa berbeda-beda saudara. Saya ngambil contoh, ada orang yang gampang mabuk, ada orang yang gampang masuk angin, tapi ada orang yang kuat saudara. Itu persoalannya dalam satu kapal. Persoalannya tiap orang beda-beda. Namun apabila saya dan saudara mau menang dan mau sampai pada tujuan, maka di dalam persoalan apapun, di dalam badai apapun, baik persoalan dengan sesama maupun persoalan dengan diri sendiri, jagalah supaya kita tetap berada dalam kapal itu. Jangan pernah keluar kapal, jangan pernah melompat keluar dari kapal atau meninggalkan kapal, saudara. Karena apa? Yang ada adalah kebinasaan. Solusinya bukan kita meninggalkan kapal, bukan melompat dari kapal, bukan pindah kapal.
Tapi solusinya adalah kita tetap ada di dalam kapal itu. Jangan keluar. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang pasutri, saudara, yang perempuan ini Kristen. Sedangkan yang laki-laki itu rupanya bukan Kristen, saudara. Dan ternyata saudara, yang perempuan ini sebelumnya adalah seorang yang begitu setia, begitu rajin, begitu semangat dalam melayani Tuhan. Bahkan menjabat sebagai penatua, saudara. Tapi kemudian saat itu saudara, dia menceritakan dengan bangganya, dia sudah keluar dari gereja. Bahkan sekarang dia bangga ikut suaminya. Bayangin saudara, karena apa alasannya? Karena dia kecewa dengan gereja. Dan itu dia ceritakan dengan bangga ketika dia bisa meninggalkan gereja dan ketika sekarang dia ikut suaminya. Lalu kemudian saya bertanya saudara, saya tanya, Bu, dengan memilih keluar, apakah itu yang Tuhan ajarkan? Dengan memilih keluar dari kapal, apakah itu yang Tuhan ajarkan? Dan apakah ibu akan sampai pada tujuan? Dan sampai kepada kemenangan? Lalu kemudian dia terdiam, saudara. Lalu terdiam, dan kemudian dia berpikir, dan beberapa waktu kemudian dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan bergereja, saudara, baik persoalan dengan diri sendiri, baik persoalan dengan sesama tubuh Kristus, baik persoalan dengan para pemimpin, saudara, kita memilih untuk keluar dari kapal. Saudara, kita memilih untuk melompat dari kapal. Padahal, saudara, ketika kita keluar, yang terjadi justru adalah kebinasaan. Seringkali saudara, belum menghadapi badai, belum menghadapi angin yang keras seperti kapal tadi, belum menghadapi badai yang hebat, baru menghadapi antara awak kapal, kita sudah memilih keluar dari kapal. Saudara, perhatikan kapal ini. Pertanyaannya, ada di mana saudara sekarang? Di dalam kapal atau di luar? Kalau saudara ada dalam kapal, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan, kalau mau menang, kalau mau sampai tujuan, saling mengingatkan, saling memberitakan firman, saling mendengarkan, dan belajar untuk menuruti apa yang Tuhan katakan. Maka kita akan menang dan sampai tujuan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa persekutuan kami ibaratnya sebuah kapal yang isinya bermacam-macam, yang isinya berbeda-beda, tetapi satu kapal dan satu nahkoda, yaitu Tuhan sendiri. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tetapi Tuhan tolong supaya kami tetap saling mengingatkan firman. Kami mau mendengarkan firman dan kami mau menuruti firman itu. Sehingga kami akan menang dan kami akan sampai pada tujuan Tuhan. Bukan sebaliknya, kami keluar dari kapal, kami meninggalkan kapal, kami melompat keluar ataupun kami berpindah. Karena sesungguhnya ketika itu kami lakukan, yang terjadi kami malah akan menemui kebinasaan. Mampukan kami semua, mampukan seluruh umat-Mu. Berdoa ya Bapa untuk setiap daripada umat-Mu yang pada saat ini ya Tuhan, mereka sedang berada dalam masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan tolong, berdoa untuk saudara Vindiar, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan untuk makin pulih dan sehat. Engkau jagai seluruh keluarga. Demikian juga berdoa untuk Ai Jun Ai, untuk Meme, untuk Ella, untuk Elo. Engkau juga Tuhan jagai. Dan biarlah kasih karunia yang daripada sorga yang juga akan memberikan kekuatan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Lose Yohanes. Biarlah kiranya sukacita dan semangat yang daripada Engkau yang menyertai, sehingga makin pulih dan makin sehat kembali. Demikian juga saudara kami yang lain, Benyamin, yang baru dalam masa pemulihan juga Tuhan tolong. Biarlah semua kami kuat oleh karena pertolongan Tuhan, dan terlebih kami juga kuat di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan Katekismus Heidelberg. Berapa pokok yang perlu saudara ketahui supaya dengan penghiburan ini saudara hidup dan mati dengan bahagia?
Jemaat dipersilakan duduk. Kitab Wahyu menyingkapkan isi hati Allah bagi gerejanya. Kepada para membaca kitab ini dia berjanji, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Janji ini berlaku bagi setiap orang percaya dari segala abad dan tempat. Juga berlaku bagi kita yang membaca dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Berbahagialah, kita nyanyikan pujian ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan, sebagai rasa syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan kuduskan persembahan ini. Tolong majelis agar dapat mengelola persembahan ini dengan bijak. Tuhan, kami juga bersyukur atas kesempatan bagi kami untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami berdoa untuk rencana retreat hamba Tuhan Sinode pada tanggal 22 sampai 24 Februari di Batu Malang. Mohon Tuhan tolong persiapan retreat ini agar terjalin kerjasama yang baik antar panitia, hamba Tuhan yang akan hadir, juga pembicaranya. Tolong agar retreat ini dapat terlaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk rencana pentahbisan pendeta yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari di GKT Hosana, yaitu Evangelis Andri, Evangelis Dwida, Evangelis Sarah, dan Evangelis Foni. Juga untuk pentahbisan pendeta pada tanggal 3 Maret di GKT Banyuwangi, yaitu Evangelis Yafet Endro Wahyudi.
Mohon Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang mempersiapkan acara pentahbisan ini. Tolonglah agar hamba-hambamu yang akan ditahbiskan untuk menjadi pendeta ini agar dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Tolonglah agar mereka setia pada ikrar kependetaannya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat-Nya dalam melayani Tuhan, takut dan berhikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Nya. Kita juga berdoa untuk kasus Omikron yang semakin meningkat. Kiranya Tuhan segera memulihkan. Tolong kami untuk tetap menjaga kesehatan, untuk kami tetap mematuhi protokol kesehatan, dan terus berserah dan percaya Tuhan pasti menjagai kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan sehingga walau dalam keadaan lemah tubuh, mereka dapat tetap taat dan setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 13 Februari 2022. Yang pertama, oleh karena situasi pandemi akhir-akhir ini yang kembali meningkat, maka majelis memutuskan bahwa ibadah umum tetap akan dilaksanakan satu kali, yaitu pukul 7 waktu Indonesia Barat, namun secara online. Jemaat kembali mengikuti ibadah dari rumahnya masing-masing sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan, menyesuaikan dengan kondisi kota Banyuwangi. Yang kedua, ibadah anak sekolah minggu juga akan dilaksanakan secara online pukul 9.30. Anak-anak dan orang tua juga beribadah dari rumah masing-masing. Sedangkan pelaksanaan ibadah onsite juga akan menunggu situasi yang lebih baik bagi anak, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu. Mohon perhatian setiap jemaat. Yang ketiga, bimbingan pranikah Saudara Alfian Krisnadi dan Saudari Sabrina Falicia akan dilayani oleh Pendeta Hartines. Rencana peneguhan nikah kudus akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022. Sementara itu, bimbingan pranikah bagi Saudara Cho Yujeng dan Saudari Vika Natalita akan dilayani oleh Pendeta Amos Winarto sekaligus pemberkatannya di kota Surabaya pada bulan Maret 2022. Mari kita doakan anak-anak kita ini agar mereka menjadi mempelai-mempelai yang kudus di hadapan Allah. Yang keempat, katekesasi untuk calon baptisan dan CD akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming karena hal ini merupakan program dari sinode. Katekesasi akan dilaksanakan di gereja pukul 18 waktu Indonesia Barat mulai tanggal 10 Februari 2022. Mohon perhatian setiap jemaat dan mari kita mendorong anak-anak kita yang belum dibaptis secara dewasa maupun secara CD untuk mengikuti katekesasi ini. Yang kelima, penahbisan Evangelis Yafet Endro Wahyudi menjadi pendeta Gereja Kristus Tuhan akan dilaksanakan di GKT Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mari kita mendoakan penahbisan ini. Yang keenam, dalam rangka penahbisan Evangelis Yafet Endro Wahyudi menjadi pendeta Sinode GKT, maka gereja mengundang Bapak, Ibu, dan semua saudara untuk mendukung dalam doa juga dana. Persembahan jemaat dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Lila Martin dengan nomor rekening 2640190437. Cara penulisannya selalu diakhiri dengan 02.
Contohnya 500.002 rupiah. Yang ketujuh, jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di warta tabel yang akan dibagikan dalam grup WA GKT Banyuwangi. Yang kedelapan, persembahan dapat dibawa secara langsung ataupun secara transfer dengan nomor rekening BCA 180339922. Yang terakhir, varian Omikron makin merajalela. Mari kita terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bukan hanya untuk menjaga diri kita masing-masing, namun untuk menjaga kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta persahabatan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terpujilah Tuhan. Doksologi berkat oleh Evangelis Yafet Endro Wayudi, dan kita tutup dengan pujian. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.